Hai, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang perekonomian Korea Selatan. Korea Selatan adalah salah satu negara dengan aktivitas dagang tersibuk di dunia, dengan PDB tertinggi 10 di dunia, dan Seoul menjadi kota terbesar ketiga di dunia. Korea Selatan merupakan negara produsen kendaraan bermotor terbesar kelima di dunia, dan menjadi rumah bagi 4 perusahaan terbesar di dunia. Rumah bagi teknologi terbesar 2 di dunia, Samsung, dan menjadi salah satu negara termakmur di dunia. Nah, begitu banyak kata dunia di sini. Tapi, pada 60 tahun yang lalu, Korea Selatan adalah negara yang miskin dan terbelakang akibat perang. Korea Selatan lebih miskin daripada Filipina dan Malaysia, bahkan lebih miskin dari Guatemala pada tahun itu. Korea Selatan hanya mampu bertahan akibat dari pertanian dan bantuan-bantuan internasional. Nah, pertanyaannya, bagaimana Korea Selatan dapat berkembang dalam satu dekade saja? Setelah Perang Korea berakhir pada tahun 1953, penduduk Korea dilanda keputusasaan. Mereka berdiri sebagai negara yang miskin dan terbelakang. Ekonomi Korea Selatan pasca perang digerakkan oleh agrikultur dan bantuan luar. Dengan ekonomi yang berpondasi pantai dan garam tersebut, mereka hidup dalam kemiskinan ekstrim dan tidak tahu apa yang harus dilakukan supaya keluar dari kemiskinan. Pada periode itu, kebijakan ekonomi terfokus pada impor dan infrastruktur yang hanya sedikit berdampak pada ekonomi Korea Selatan. Dengan ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakmampuan Korea Selatan pada saat itu, gelombang protes terjadi pada tahun 1961. Pemerintah Yoon Po-sun pun dikudeta oleh militer dan Mayor Jenderal Park Soo-hee mengambil alih kekuasaan dan diangkat menjadi presiden pada saat itu. Saat Park Soo-hee berkuasa, dia ingin merubah Korea dari negara agrikultur menjadi negara industri. Kemudian ia membuat kebijakan ekonomi dengan berorientasi outward looking dan ingin menjadikan Korea Selatan menjadi negara eksportir yang besar. Tidak mau idenya berakhir hanya sebagai wacana saja, ia kemudian pada tahun 1961 membentuk Economic Planning Board atau EPB yang berisi orang-orang profesional dengan kualifikasi tingkat tinggi di bidangnya. EPB dan Park kemudian meluncurkan kebijakan 5 Years Plan atau yang disebut dengan pembangunan 5 tahun. Untuk merealisasikan kebijakan Korea menginvestasikan hampir semua uang yang dimiliki ke sektor industri ringan. Presiden pun mulai mencari para keluarga konglomerat pemilik perusahaan atau disebut dengan chaebol untuk diberikan uang dalam jumlah yang sangat besar, dan sebagai balas budi para chaebol wajib memenuhi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sesuai dengan instruksi Park Soo-hee. Dengan kebijakan itu, ekonomi Korea mulai membaik dan Park Soo-hee berhasil mendirikan ekspor produk industri seperti tekstil, aparel, dan produk lainnya secara signifikan di 5 tahun ia pertama. Namun, Park merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai oleh Korea Selatan. Ia beranggapan bahwa industri ringan tidak akan membawa Korea Selatan tumbuh menjadi negara raksasa ekonomi. Ia ingin Korea Selatan menjadi raksasa dengan cara menjadi produsen industri berat seperti besi, baja, kapal, elektronik, petrokimia, hingga otomotif. Tetapi mewujudkan industri berat bagi negara yang tengah menderita bukan hal yang mudah. Mereka butuh modal besar, pemahaman yang luas, kualitas sumber daya yang super tinggi, infrastruktur teknologi dan pusat yang mana tidak satu pun dimiliki Korea Selatan, yang membuat Park kebingungan. Namun, Park segera bereaksi dengan keterbatasan yang dimiliki Korea. Ia kemudian berhutang ke luar negeri dengan jumlah yang sangat besar, yang mengakibatkan tingginya modal asing yang masuk ke Korea pada saat itu. Park sedang bertaruh dengan sangat mahal. Kalau ia sampai gagal mendirikan industri berat dan produknya tidak bisa bersaing di pasar internasional, maka Korea Selatan akan bangkrut karena utang dan akan menjadi negara yang gagal. Tapi Park tentu saja tidak mau hal itu terjadi, dan dengan secara hati-hati ia memilih para chaebol untuk menjalankan perusahaan pajak besi, elektronik, otomotif, kapal, petrokimia, dan lain sebagainya. Park juga secara paralel membangun pendidikan Korea terkhusus di disiplin ilmu, sains, teknologi, teknik, matematika, dan finansial agar penduduk Korea siap untuk bekerja. Dan untungnya saat itu tingkat literasi orang Korea salah satu tertinggi di dunia, sehingga membuat pembangunan pendidikan menjadi lebih mudah. Korea juga secara intens melakukan propaganda pada seluruh penduduk melalui media seperti radio, koran, untuk ikut serta sama-sama bekerja keras membangun ekonomi Korea yang kemudian berdampak besar bagi perkembangan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia.
Di antara propaganda yang dilakukan Park adalah propaganda Symbol Movement, propaganda kerja super keras, dan propaganda dua anak. Presiden Park saat itu juga mulai membangun diplomasi, normalisasi hubungan dengan negara-negara industri maju, dan membuat transfer teknologi terjadi di Korea. Walaupun modal luar negeri telah didapat, mulai dilakukan, dan para cebol sudah didapat, Park masih berlomba dengan waktu yang kalau sedikit saja telat, maka akan membuat Korea Selatan bangkrut. Tak mau itu terjadi, Park mulai secara masif membangun banyak pabrik jalan raya, pelabuhan, akses telekomunikasi, jaringan listrik, dan rel kereta api di seluruh peluru penjuru Korea untuk rantai distribusi barang mentah dan jadi industri barang Korea. Dana utang luar negeri pun mulai membengkak. Namun pemerintah mulai mencairkan para peminjam dan berani menjaminnya. Sekali para pemerintah dan cebol gagal, mungkin industri berat akan tetap jadi mimpi dan berakhirlah negara Korea Selatan. Dengan segala kegigihan, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang mendukung, dan kerjasama dengan berbagai pihak luar negeri, produksi sektor industri berat pun telah menjadi kenyataan. Berkat perjuangan Park Chung-hee dan para cebol, kini Korea Selatan menjadi negara industri yang sangat maju. Nah, teman-teman, begitu penjelasan singkat dari kelompok kami. Terima kasih.